Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Kita ulang kembali sedikit. Saya akan share screen kita. Mm-mm. Share screen. Kita akan. Oke. Eh, sebentar. Oke. Sebentar. Oh. Ya, oke. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya ulang sedikit. Nah, jadi waktu bicara mengenai kesuksesan, apa definisi sukses? Definisi sukses adalah sub sedere. Bagaimana dari bawah ke atas, sub dari bawah, sedere ke atas, coming up from the bottom. Tetapi Tuhan Yesus itu dari up to down. Tuhan Yesus itu dia sudah sukses di sorga, dia sudah disembah oleh malaikat, dia sudah berhasil. Tapi kenapa dia turun ke dalam dunia ini? Ternyata meskipun Tuhan Yesus yang sudah besar turun ke bumi menjadi manusia, Tuhan Yesus pun tetap sukses. Dari mana kita tahu? Dari perkataan Tuhan Yesus waktu disalib. Dia bilang apa? Dia bilang sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sukses atau berhasil menurut Alkitab adalah ketika Tuhan Yesus menaati kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa dengan tujuan melakukan kehendak Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Disinilah meskipun Yesus dari surga ke dunia yang hina, meskipun Yesus dari tempat yang tahta, dari tahtanya, dia turun ke dalam dunia, tidak punya tahta atau tidak punya pasukan, tetapi Yesus menjalankan kehendak Bapa, sehingga Yesus menjadi orang yang berhasil. Bapak Ibu terkasih, bagian pertama adalah kita bisa pelajari bagaimana kita menjadi orang yang berhasil di hadapan Tuhan, yaitu dengan melakukan seperti Tuhan Yesus lakukan. Dia berhasil mengenapkan rencana atau tujuan atau panggilan atau kehendak Bapa bagi hidupnya. Bapak Ibu terkasih, Yesus itu bisa berhasil karena dia fokus kepada tujuannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dalam hidupnya dia fokus kepada tujuannya. Dia tidak lari ke kanan ke kiri, dia tidak pergi ke sana ke sini, dia melakukan tujuannya yaitu menggenapkan keselamatan seperti yang diutus oleh Allah Bapa kepada dirinya. Bapak Ibu, tahu dari mana Tuhan Yesus melakukan tujuannya? Dari kalimat yang Yesus katakan ketika ada di dalam dunia ini. Yesus selalu berkata seperti ini, Bapak Ibu. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Anak manusia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, inilah fokus tujuan Tuhan Yesus. Dikatakan anak manusia datang melakukan semuanya itu lakukan kehendak Bapa. Fokus pertujuan. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan menjadi prinsip-prinsip sukses berhasil dari Alkitab yang mengekor dari bagian ini, yaitu Yesus fokus pada tujuannya. Bapak Ibu, Yesus tidak melakukan apa yang orang lain mau, tapi dia melakukan apa yang Bapa mau. Bapak Ibu ingat, waktu Tuhan Yesus dalam dunia ini, dia memberikan kerajaan Allah, dia mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, tapi Yesus tidak dibawa untuk melakukan seperti yang orang mau. Bapak Ibu ingat waktu Yesus setelah melayani orang banyak pagi sampai sore, waktu dia khotbah di bukit, dari pagi sampai sore dia khotbah, lalu menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Ketika sore sudah malam, orang-orang mau pulang, lalu dikasih makan. Itu peristiwa mujizat 5.000 orang dikasih makan. Setelah itu mereka semua akhirnya pulang, Yesus seorang diri. Bapak Ibu tahu, setelah istirahat mereka semua, pagi-pagi benar Yesus bangun dia berdoa. Lalu orang-orang banyak cari Tuhan Yesus. Murid-murid bilang, mana Yesus? Yesus kok hilang? Murid-murid cari Yesus. Setelah ketemu, Tuhan Yesus, orang-orang cari kamu. Mereka mau dengar khotbah kamu, mereka mau disembuhkan oleh kamu yang sakit. Yesus bilang, mari kita menyepi ke tempat yang sepi. Untuk apa? Untuk berdoa. Yesus nggak mau dipedaya oleh orang. Bapak Ibu, kalau kita kadang-kadang kerja-kerja-kerja cari uang sukses terus, akhirnya kita terus dibawa oleh uang, dibawa oleh harta. Yesus enggak. Yesus tahu untuk apa dia hidup. Yesus bukan hidup menurut maunya orang, tapi maunya kehendak Bapa.
Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat keadaan dunia sekarang Bapak Ibu ya. Kita kembali, sebelum kita kembali ke Alkitab, kita lihat orang-orang dunia. Orang dunia Bapak Ibu, hidup dengan tujuan. Bapak Ibu lihat Warren Buffett, dia punya tujuan. Dia bukan pikir cari uang, uang, uang dengan saham. Enggak, dia ada tujuannya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Elon Musk? Elon Musk juga ada tujuannya Bapak Ibu. Ya, ini orang-orang terkaya di dunia Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu saya kasih contoh lagi Bapak Ibu, orang dunia. Howard Schultz. Dia adalah chairman emeritus dari Starbucks. Nah Bapak Ibu, menarik lihat orang dunia Bapak Ibu ya. Orang dunia ini hidup dengan tujuan Bapak Ibu. Ya, tujuannya apa? Bapak Ibu, kita lihat daripada visi daripada Starbucks. Bapak Ibu pasti tahu Starbucks, toko kopi yang terkenal di dunia, ya. Bapak Ibu kalau lihat Starbucks itu ditanya sama Howard Schultz, pendiri atau owner tertinggi dari Starbucks, bilang, Bapak Howard Schultz dulu tujuannya apa? Visinya apa? Bikin Starbucks. Dulu saya berpikir, waktu diwawancara, ini Howard Schultz ini Bapak Ibu, dibilang, dulu saya berpikir angka. Saya buka satu gerai, mau buka gerai kedua, ketiga, ke 10, 100, 1000. Dia mau buka banyak gerai. Dulu awalnya saya pikir saya mau, apa namanya, kafe kafe Starbucks ini atau warung kopi Starbucks ini mau terkenal di dunia. Tapi sekarang saya tidak mau bicara angka, 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 uang, uang, uang. Bapak Ibu perhatikan, dia punya visi atau misinya dia seperti apa? To inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. One person, one cup, secara sederhana, one experience. Dia bilang apa Bapak Ibu? Dia bilang, satu orang, satu cangkir, satu pengalaman indah bersama kopi Starbucks. Wah keren Bapak Ibu. Ini orang dunia loh Bapak Ibu. Orang dunia, ya, bukan dari Alkitab. Tapi dia bisa pikir seperti ini loh Bapak Ibu. Tujuannya apa? Satu orang datang ke Starbucks, satu orang, satu cangkir, satu pengalaman yang indah. Itu aja. Supaya orang tuh bahagia punya pengalaman yang indah minum kopi Starbucks. Dia nggak pikir uang, uang, uang. Enggak loh Bapak Ibu. Keren ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita malu Bapak Ibu. Kita orang dunia pikirnya apa Bapak Ibu? Uang, 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 uang. Saya bangun tidur cari uang. Cari uang, cari uang. Pokoknya uang aja. Saya nggak peduli yang lain. Kerja cari uang, kerja cari uang. Orang dunia seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi ada orang yang bukan mungkin orang Kristen. Dia punya pikiran apa Bapak Ibu? Satu orang, satu cangkir, satu pengalaman. Tapi Bapak Ibu, Howard Schultz terkenal Bapak Ibu. Starbucks itu Bapak Ibu, hari ini ada 40.000 gerai. Keren Bapak Ibu ya. Orang dunia yang bukan pakai cara Alkitab, dia cuma pikir satu orang, satu pengalaman, satu cangkir, bahagia. Udah itu aja. Starbucks sekarang ada 40.000 Bapak Ibu di dunia, ada 40.000 gerai. Terkenal sekali Howard Schultz. Ya, Bapak Ibu, bukan cuma di kota besar kayak Jakarta, Makassar, ada Starbucks. Kota kecil dari Tulungagung ke Kediri ada Starbucks Bapak Ibu. Kabupaten Bapak Ibu. Ya, di Indonesia mungkin ada berapa puluh, ada berapa, mungkin ada ratusan mungkin di Indonesia. Tapi di dunia ada 40.000 gerai Starbucks. Ini orang dunia yang tidak pikir uang, 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 tapi suksesnya luar biasa. Bapak Ibu, Alkitab berkata apa kepada kita? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 24. Bapak Ibu terkasih, kalau kita pikirnya hanya uang, 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 tapi kita menghemat, Alkitab berkata bisa berkekurangan Bapak Ibu. Tapi kalau kita ikut cara Alkitab, kita menyebar harta, kita punya uang memberkati orang, menolong orang, pakai uang kita untuk kerajaan Allah, pakai uang kita untuk memberkati orang lain. Kita juga bisa bertambah kaya, seperti kata Amsal 11 ayat 24. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Kalau ada orang tujuan hidupnya adalah uang, 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 dia pasti pikirnya pagi kerja, siang kerja, malam kerja, terus dia nggak pusing. Dia lupa sama Alkitab, dia lupa berdoa, dia lupa Bible study, dia lupa yang lain-lainnya. Tujuan hidup kita apa Bapak Ibu? Kita perlu mengevaluasi hidup kita. Kalau ada orang punya tujuan hidup,
saya mau membesarkan anak sesuai dengan firman Tuhan. Dia pasti pulang, dia tanya anaknya, bagaimana kamu hidupnya? Bagaimana sekolahnya? Dia kemudian kalau hari Minggu bawa anaknya ke sekolah Minggu, bawa anaknya ke gereja. Dia kalau hidup di dalamnya, dia ingetin, ayo kamu baca Alkitab sudah belum? Nah itu tujuan hidupnya apa? Untuk membangun kerohanian keluarganya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak sering, tapi saya juga suka sekali-kali dengerin istri Alkitab bersuara, dengerin anak Alkitab bersuara. Kenapa? Saya mau punya tujuan hidup supaya keluarga saya mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, apa tujuan hidup kita? Kita perlu kembali kepada Alkitab, ya. Kita kembali kepada Alkitab, yaitu fokus kepada tujuan Allah Bapa dalam kehidupan kita. Kita tentu perlu bekerja, Bapak Ibu. Kita perlu bekerja keras. Tapi setelah kita bekerja keras punya uang buat apa? Apakah dipakai juga untuk kerajaan Allah? Itu kita perlu pelajari. Bapak Ibu terkasih, bagian kedua. Bagian kedua kita akan belajar dari tokoh Yosua yang tadi kita baca, yaitu ikuti panggilan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, tadi kita baca Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Di situ diperkatakan, yes, Allah berkata, hambaku Musa telah mati. Yosua, kamu sekarang penerus Musa. Nah, Bapak Ibu, makanya Yosua itu bukan pengganti Musa, tapi dia penerus Musa. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu terkasih, Tuhan mengajar kepada Yosua, Yosua kamu teruskan Musa. Musa telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sekarang kamu teruskan. Bawalah orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, kembali kepada tujuan hidup, ya, kembali kepada panggilan hidup kepada Yosua. Saya ingin memberi kepada kita satu contoh lagi perusahaan yang mempunyai moto dari Alkitab, Bapak Ibu, keren. Nah, di Indonesia Bapak Ibu nggak ada, yaitu ada restoran bernama Chick-fil-A, ya. Di Singapura saya rasa ada ya Pak Charles, ya, Chick-fil-A. Nggak tahu apa ada atau enggak di Singapura. Pak Charles, oh nggak ada ya? Nggak ada. Berarti ada di Amerika Bapak Ibu ya. Nah, Chick-fil-A ini seperti McDonald Bapak Ibu ya. Seperti McDonald, Kentucky Fried Chicken, Wendy's, AW begitu ya. Dia jual kentang goreng, dia jual burger, dia jual ayam goreng. Nah, Bapak Ibu, tapi Chick-fil-A ini menariknya apa, Bapak Ibu? Ini banyak kan di luar negeri, Bapak Ibu, ya mungkin di Amerika. Setahu saya di Amerika pasti ada. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu, saya cari di internet, Chick-fil-A itu punya mission statement, Bapak Ibu, atau vision statement. Dia bilang apa, Bapak Ibu ya? Perhatikan, karena yang punya ini orang Kristen, ya. Setahu saya orang Reform, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Di sini Chick-fil-A itu punya statement, visinya itu, Bapak Ibu, visi dari Alkitab, Bapak Ibu, to glorify God by being a faithful steward of all that is entrusted to us, to have a positive influence on all who come in contact with Chick-fil-A. Bapak Ibu, Chick-fil-A ini restoran jual ayam goreng, jual burger, jual kentang, ya. Tapi visinya luar biasa, Bapak Ibu. Visi Kristen, Bapak Ibu, dia bilang apa? Tuh, untuk memuliakan Allah dengan menjadi penata layan yang beriman sebagai eh, dari semuanya agar bisa dipercaya dan memiliki pengaruh positif untuk semua orang yang kontak dengan Chick-fil-A. Jadi Chick-fil-A ini, Bapak Ibu, Chick-fil-A ini ingin memuliakan Allah dalam pekerjaannya, ya. Jadi Bapak Ibu, luar biasanya apa? Luar biasanya adalah bahwa ketika Chick-fil-A ini sebagai restoran Kristen, dia mewajibkan orang karyawannya minggu tutup. Bapak Ibu, di mana ada restoran minggu tutup, Bapak Ibu? Nggak ada, Bapak Ibu, benar nggak? Nggak ada restoran itu minggu itu justru rame. Minggu itu orang nggak mau makan di rumah, makan di luar. Orang hari biasa masak, hari Minggu orang capek, orang pengen makan di luar. Tapi restoran ini tutup. Dibilang tutup supaya semua karyawan ke gereja. Semua karyawan ibadah. Semua karyawan pelayanan di gereja. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Gila nggak Bapak Ibu? Restoran hari Minggu omset 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Dia tutup Bapak Ibu. Chick-fil-A tutup hari Minggu, semua gerai tutup.
Tapi Bapak Ibu, Tuhan berkati Chick-fil-A. Tuhan berkati Chick-fil-A. Dia tahun 2014, ya, pendiri Chick-fil-A waktu meninggal 2014, net worth-nya itu adalah 6 miliar US dollar. Keuntungan bersih dia adalah 6 miliar US dollar. Berapa triliun Bapak Ibu kalau dirupiahin keuntungan bersihnya? Seluruh cabang. Wow, Bapak Ibu. Tuhan Allah berkuasa. Dia memberkati Chick-fil-A. Waktu Chick-fil-A minggu tutup, Tuhan buat hari biasa lebih rame dan rame. Bapak Ibu terkasih, kita perlu ikuti panggilan Tuhan. Kalau kita ikuti panggilan Tuhan seperti Yosua, Tuhan akan pakai. Bapak Ibu, Yosua ketika gantikan Musa, dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau engkau nggak sertai aku nggak mau Tuhan. Tuhan bilang, oke, aku sertai kamu. Tuhan menyertai Yosua seperti Tuhan sertai Musa. Musa membelah Laut Teberau. Yosua juga membelah Sungai Yordan. Tuhan pakai Musa menolong orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Tuhan pakai Yosua membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Diberkati Tuhan dengan limpah. Tuhan pakai Musa, Tuhan juga pakai Yosua. Bapak Ibu, kita akan belajar apa rahasia Yosua dipakai Tuhan dan berhasil. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu terkasih, ternyata setelah kita pelajari Alkitab, Bapak Ibu, Allah bilang sama kita, yang buat kita sukses bukan karena kerja keras, bukan karena kita orang kaya, bukan karena papa mama kita kaya, bukan Bapak Ibu. Yang buat sukses kita adalah penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang pertama Yusuf berhasil adalah karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kegagalan bukan karena kondisi. Sekali lagi, kegagalan bukan karena kondisi. Saya nggak bisa sukses. Kenapa? Papa saya miskin, mama saya miskin. Sekolah saya sekolah yang jelek, mana bisa sukses? Bukan Bapak Ibu. Kegagalan bukan karena kondisi. Kalau kegagalan karena kondisi, Jack Ma miskin sekarang Bapak Ibu. Kenapa? Jack Ma 13 kali ditolak kuliah. Kondisinya apa? Ditolak 13 kali Bapak Ibu. 30 kali ditolak kerja. Dia lamar kerja, tolak. Lamar kerja 30 kali Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau belajar kisah sukses Jack Ma itu dulu ketika Kentucky Fried Chicken masuk ke China, 11 orang melamar di Kentucky Fried Chicken di China. Pertama kali masuk China. Tahun mungkin tahun 70-an, tahun 6, kira-kira tahun 1970-an, tahun 1980-an. 11 orang ngelamar di Kentucky Fried Chicken di China, termasuk Jack Ma. 10 diterima, Jack Ma satu orang ditolak Bapak Ibu. Dia bilang, saya ini loh ditolak, yang lain masuk, saya ditolak. Kalau kegagalan karena kondisi, Jack Ma gagal. Tapi buktinya Jack Ma itu sukses Bapak Ibu. Dia pendiri Alibaba. Bapak Ibu tahu Jack Ma. Semua orang di dunia tahu Jack Ma, siapa Jack Ma. Nah Bapak Ibu di Indonesia, kita juga lihat ada orang-orang dulunya miskin. Dulu sopir Bapak Ibu, tapi jadi kaya. Siapa? Tukul Arwana. Dulu sopir. Tukul Arwana sopir. Tapi jadi orang kaya, bukan empat mata. Siapa lagi? Prajogo Pangestu. Dulu sopir. Orang terkaya Indonesia, Raja Bursa Efek, pencipta saham brand. Mantan sopir angkot, Prajogo Pangestu, sopir juga. Bapak Ibu, siapa yang lagi rame sekarang? Ahmad Saroni. Ahmad Saroni juga dulu sopir Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan, Ahmad Saroni, kita semua lagi rame bicarakan Ahmad Saroni, nama Nafa Urba, Uya Kuya, ya, semua lagi bicara Eko Patrio, lagi bicara itu Bapak Ibu beberapa waktu terakhir ini, bicara anggota DPRD. Tapi Ahmad Saroni juga dulu sopir, Prajurit Pangusu juga dulu sopir. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang yang jadi jahat. Siapa yang jahat? Yang jarah rumah Ahmad Saroni. Dia jahat. Bapak Ibu, kalau yang jarah rumah Ahmad Saroni itu tahu, dia bisa pakai tangan dia, kaki dia bisa pakai talenta dia dari Tuhan, dia nggak perlu jarah rumah Ahmad Saroni. Mungkin dia bisa kaya lebih daripada Ahmad Saroni. Bapak Ibu, orang bisa mencuri, orang bisa merampok bukan karena dia pengen kaya. Dia nggak tahu bahwa dia bisa kaya kalau dia mau pakai tangan dia, kaki dia, bakat dia yang Tuhan kasih buat dia. Dia bisa lebih kaya daripada Ahmad Saroni. Kenapa enggak? Prajurit Pangusa juga dulu sopir. Tukul Arwana juga dulu sopir. Kenapa bisa kaya? Karena mereka pakai bakat mereka yang Tuhan kasih. Bapak Ibu terkasih,
ketika Tuhan memakai Yosua. Yosua berjuang untuk apa? Untuk menjalani panggilan Tuhan. Bapak Ibu, Yosua menjalani panggilan Tuhan dan mengalami anugerah dari Tuhan sehingga Tuhan menolong dia. Kita lompat ke yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kalau kita mau sukses seperti Yosua, dipakai oleh Tuhan berhasil, miliki hati yang teguh. Tolong satu orang bacakan Yosua pasal 1 ayat 2, silakan dengan kasih ada di layar. Yosua 1 ayat 2, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Terima kasih Bu Doklane, Bu Dokter. Bapak Ibu terkasih, kalau kita mau sukses yang kedua adalah dari Yosua kita belajar apa? Hati yang teguh. Bapak Ibu, ketika Musa mati, Yosua pimpin bangsa Israel, dia takut gentar. Siapa saya? Musa itu orang besar. Dia itu nabi Tuhan. Bapak Ibu kalau belajar Alkitab, Musa itu yang menguburkan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu baca Alkitab baik-baik. Tidak ada orang dalam dunia ini yang dikuburkan oleh Tuhan. Siapa? Kita semua kalau suatu hari kalau kita meninggal atau orang tua kita meninggal atau siapapun orang meninggal yang kita pernah temui, siapa yang kuburkan? Paling pendeta, Bapak Ibu. Benar nggak? Yang kuburin kita paling pendeta. Tapi Musa yang kuburi Tuhan. Bapak Ibu kalau baca ayat Alkitab, di situ ditulis ketika Musa mati, umur 120 tahun. Lalu Tuhan mengubur Yosua. Wow, siapa Musa Bapak Ibu? Dia nabi terkenal, dia nabi hebat. Dia dicinta Tuhan Bapak Ibu. Meskipun Musa nggak masuk tanah perjanjian, tapi yang kuburin Musa adalah Tuhan Bapak Ibu. Tuhannya sendiri alasnya mengubur Musa. Wow, dia siapa? Yosua bilang, siapa saya Tuhan? Ganti, neruskan Musa, siapa saya? Tapi Tuhan bilang, bersiaplah sekarang. Teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Ini perintah Tuhan kepada Yosua. Kamu jalan sekarang. Aku sertai Musa, aku pun sertai engkau. Wow. Bapak Ibu, Yosua menjadi seorang profetis Bapak Ibu. Dia harus teruskan Musa. Nggak ada lagi Musa sekarang. Musa sudah mati. Hambaku Musa telah mati kata Tuhan. Kamu teruskan Yosua. Bapak Ibu kalau belajar Alkitab, lihat Yosua berusaha membuka jalan bagi orang-orang Israel. Dia ikuti tiang awan, tiang api. Dia profetis Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat di dalam tokoh-tokoh dalam dunia ini, di Indonesia bisa tuh di dunia. Setiap orang yang membuka jalan seperti Yosua, dia adalah profetis. Bapak Ibu, ada seorang tokoh bernama Tirto Utomo. Dia waktu buka usaha bikin aqua, orang anggap aneh, orang anggap gila. Bener nggak Bapak Ibu? Zaman tahun 80-an, dia buka jual air aqua, air galon. Bapak Ibu kata orang, ini orang gila Tirto Utomo. Dia jual air pakai botol, jual air pakai galon. Siapa mau beli? Semua orang tahun 80-an, Bapak Ibu, minum air masak. Bener nggak? Air pump pakai teko dipanasin sampai mendidih. Minum air teko. Semua orang di dunia ini, di Indonesia tahun 80-an, nggak ada yang beli aqua. Nggak ada yang beli minuman botol. Minum air putih pakai botol, pakai galon. Nggak ada. Orang gila. Tapi sekarang Bapak Ibu, aqua siapa yang nggak kenal? Tirto Utomo siapa yang nggak kenal? Semua orang beli air galon aqua. Semua orang beli minum aqua. Pakai botol aqua. Walaupun ada round 88, ada Cleo, ada Ades. Tapi orang banyak pakai aqua. Kenapa? Semua penemuan baru bersifat profetis. Bapak Ibu dulu siapa yang bayar pakai kiris? Nggak ada Bapak Ibu. Benar nggak? Alibaba luncurkan Alipay. Kata Alibaba, kata Jack Ma. Tadi kan saya bicara Jack Ma. Ayo, nanti ke depan orang bayar pakai kiris. Orang bayar pakai Alipay. Dia bayar pakai HP, pakai teknologi, nggak pakai tunai. Dulu orang pakai tunai, Bapak Ibu, kemana-mana orang bawa uang. Jarang orang bawa pakai ATM, orang pakai bayar tunai. Sekarang orang kemana-mana pakai kiris, seperti Alipay. Apa yang dilihat oleh Jack Ma berapa puluh tahun silam, hari ini terjadi. Bapak Ibu, kalau misalkan kita lihat cerita mengenai orang penemu penemu bakat, itu juga profetis Bapak Ibu. Ada orang dari Eropa,
dia pergi ke Afrika, dia pergi ke tempat-tempat terpencil. Lihat anak kecil, Bapak Ibu. Lihat anak kecil, kemudian eh, anak kecil ini main bola. Ya, waktu anak kecil main bola, ingus-ingusan, ingusnya meleleh-meleleh. Dia bilang, anak kecil ini hebat. Pergi bawa eh, ke Eropa, latih main sepak bola. Anak kecil ini waktu ingusan, dia dibawa karena dilihat tendangannya bagus, dibawa Barcelona C, Barcelona B, ya, Barcelona A. Siapa Bapak Ibu? Dia jadi Lionel Messi, Bapak Ibu. Lionel Messi dilatih main sepak bola, terkenal. Wah, jago, hebat. Dia jadi Lionel Messi. Siapa nggak kenal Lionel Messi, Bapak Ibu? Siapa nggak kenal Lionel Messi? Semua orang kenal, Bapak Ibu. Meskipun kita nggak suka sepak bola. Lionel Messi ini pemain bola yang berbakat, Bapak Ibu. Penghasilannya miliaran dolar. Kenapa? Karena ada orang yang lihat bakat. Orang lihat masa depan. Bapak Ibu, waktu Alkitab mengajar kepada kita, ketika Yosua pertama kali membuka jalan buat orang Israel, dia nggak tahu, dia bingung, tapi dia terus berjuang. Akhirnya dia melihat visi Tuhan itu, dia kuatkan hati, teguhkan hati. Dia tetap jalan, meskipun orang ngomong apa, dia nggak peduli. Dia maju. Dia bawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Orang bilang, ah Yosua siapa? Bisa gantikan Musa, teruskan Musa siapa? Dia nggak peduli. Tuhan sertai dia, dia teguh hati. Bapak Ibu, pendiri Aqua teguh hati. Bapak Ibu, Jack Ma teguh hati. Bapak Ibu, Lionel Messi teguh hati. Akhirnya bisa berhasil. Bapak Ibu, kalau kita bekerja dengan baik, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tetaplah Bapak Ibu sekarang bekerja dengan rajin, bekerja dengan giat. Tuhan akan sertai kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Amin, amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah apa pelajaran berharga dari Yosua. Ketika Yosua meneruskan Musa, dia bisa sukses. Karena ini Bapak Ibu. Karena Yosua bertindak hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca Yosua 1 ayat 7 sampai 8 tadi dikatakan, kuatkan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Lalu kemudian dikatakan lagi, supaya engkau bertindak hati-hati. Yang ketiga, rahasia kesuksesan Yosua adalah dia ikuti kata Tuhan, bertindak hati-hati. Bapak Ibu terkasih, kita harus hati-hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Siapa Yosua? Yosua orang yang disertai Tuhan Bapak Ibu, tapi Tuhan minta dia hati-hati. Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang kaya Bapak Ibu ya, kita bicara orang kaya. Orang kaya kadang-kadang sombong. Aku kaya. Kenapa? Kamu hati-hati loh. Enggak, saya pasti kaya. Kenapa? Uang masuk banyak kok. Rekening saya masuk sekarang, saya buka usaha masuk 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Bapak Ibu, kalau uang masuk hari ini 10 juta, itu fakta. Tapi kalau kita bilang uang masuk terus, itu sombong. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa jatuh. Oh enggak, saya ini sukses kok. Saya kenal 2 menteri. Bapak Ibu, saya apa namanya pernah dulu ada teman saya. Ya, teman saya itu dia pelayanan di GKY. Dia punya kenalan siapa Bapak Ibu? Gubernur DKI Jakarta jemaat dia. Ah, Bapak Ahok. Bapak Ahok jemaat GKY Bapak Ibu. Kalau ngomong-ngomong, siapa dia? Dia jemaat saya Bapak Ahok. Gubernur jemaat saya. Gubernur DKI Jakarta jemaat saya. Nah, ada lagi pengusaha dia bilang apa? Dia bilang apa? Saya kenal 2 menteri. Saya kenal 2 menteri Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya. Ada lagi pengusaha bilang, saya kenal bupati. Saya nggak takut usaha saya. Saya kenal bupati, bupati teman saya. Gubernur teman saya. Wah, Bapak Ibu gitu ya. Tapi Bapak Ibu kalau kita mau sombong-sombongan, kita kalah sama Yosua. Siapa dekingnya Yosua Bapak Ibu? Tuhan. Bener gak? Tuhan bilang apa? Yosua, aku menyertai engkau. Tidak ada orang yang bertahan melawan engkau. Wah Bapak Ibu. Tapi Yosua, Tuhan bilang apa? Aku deking kamu, tapi kamu harus hati-hati. Nah Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat hari-hari terakhir ini ada orang namanya Noel Bapak Ibu. Noel. Noel siapa? Wakil Menteri. Noel siapa sahabatnya? Prabowo dan Jokowi. Ya, Bapak Ibu, Noel itu sahabatnya dua. Prabowo sama Jokowi. Presiden dulu, presiden sekarang. Bapak Ibu baca di internet baru-baru ini. Ketangkep KPK Bapak Ibu. Ya,
Temennya siapa? Kurang apa lagi hebatnya Bapak Ibu? Temennya itu, sahabatnya itu Jokowi sama Prabowo. Presiden dulu, presiden sekarang. Kurang apa Bapak Ibu hebatnya? Ketangkep KPK juga Bapak Ibu. Ketangkep KPK juga. Maka Bapak Ibu, kita jangan sombong. Kita belajar dari Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Tuhan bilang apa? Yosua, aku menyertai engkau. Aku loh Tuhan semesta alam sertai kamu. Alkitab bilang apa sama sama kita? Yosua, tidak ada orang yang bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Aku the king kamu Tuhan. Bukan presiden, bukan raja, bukan Firaun. Tapi aku the king kamu. Tapi Yosua, bertindaklah hati-hati. Ini loh ayatnya 7 sampai 8. Supaya engkau bertindak hati-hati. Seolah-olah Tuhan berkata, jangan ngegas bos, gitu ya. Kamu aku deking, tapi kalau kamu nggak hati-hati, aku nggak bisa tolong kamu, Yosua. Nah, Bapak Ibu, dulu ada namanya BlackBerry, Bapak Ibu ya. Kira-kira 10-15 tahun yang lalu ada BlackBerry, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang seumur saya atau lebih tua dari saya pasti tahu BlackBerry. Mungkin pernah pakai BlackBerry. BlackBerry sombong. BlackBerry bilang, semua orang pakai BlackBerry di dunia. Bapak Ibu tahun kira-kira 2000 awal itu semua orang pakai BlackBerry. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak ada orang nggak tahu BlackBerry. Semua pakai BlackBerry di seluruh dunia pakai BlackBerry. Tapi BlackBerry sekarang ditinggalkan orang. Kalah. Nggak mau bersaing, nggak mau hati-hati, dia ditinggalkan orang. Siapa lagi Bapak Ibu? Nokia. Bapak Ibu yang tahu Nokia, yang seumur saya atau lebih tua dari saya pasti tahu Nokia, Bapak Ibu. Benar ya? Semua orang pakai Nokia 3310, Bapak Ibu ya. Saya ingat sekali pacaran sama pacar saya, dulu Berta, semua Berta dulu kita pacaran, saya belum bisa beli Nokia, dia udah bisa beli Nokia, Nokia 3310. Wah, terkenal Bapak Ibu ya. Yang kalau dilempar ke anjing, anjing mati. Wah, itu kan Nokia Bapak Ibu ya. Nokia itu legendaris. Tapi Nokia rasa diri hebat. Dia pikir semua orang pakai Nokia. Dia nggak mau bersaing, kalah sama Samsung. Hari ini Nokia bangkrut. Hari ini BlackBerry bangkrut. Bapak Ibu, kita bisa kaya. Kita bisa hebat. Tapi kalau kita nggak hati-hati, mungkin kita jatuh seperti Nokia. Seperti BlackBerry. Ya, Bapak Ibu lihat cerita mengenai apa Bapak Ibu mengenai DPRD, anggota DPR. Kemarin baru ada demo-demo Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena anggota DPR nggak mau hati-hati, nggak mau bertobat Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tahun lalu itu ada ancam kepung DPR RI, ya Garuda Biru kawal putusan MK. Bapak Ibu kalau ingat, tahun lalu itu politik panas. Orang ke kantor DPR demo. Tahun lalu demo. Tapi nggak hati-hati Bapak Ibu. Udah demo, ya demo lagi Bapak Ibu. Ya tahun lalu kan demo kawal putusan MK. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tahu waktu Prabowo mau naik kawal putusan MK, anggota DPR di demo. Hari ini juga sama Bapak Ibu. DPR joget Bapak Ibu. DPR joget, demo lagi Bapak Ibu ya. Bener nggak? Gedung DPR dibakar, di mana-mana dibakar. Karena nggak mau bertobat. Jangan-jangan tahun depan anggota DPR joget lagi Bapak Ibu mungkin. Saya nggak tahu apalagi tahun depannya demo lagi Bapak Ibu ya. Artinya apa? Mereka nggak mau bertobat. Mungkin kalau nggak mau bertobat, nggak mau hati-hati, bisa hancur. Bapak Ibu terkasih, mari kita bertindak hati-hati seperti Yosua. Ya, jangan sombong Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 12 mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati, maaf Bapak Ibu ini salah ayatnya. Tetapi kerendahan hati membawa kita untuk kita bisa bersama dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita masuk di dalam bagian terakhir Bapak Ibu. Setelah dari Yosua tiga hal dari Yosua itu kita akan masuk ke dalam bagian terakhir, yaitu bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan dan kita bisa sukses. Tadi kita baca di dalam firman Tuhan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus menunjukkan diri dari hal-hal yang jahat menjadi perabot yang dikuduskan oleh Tuhan. Ya, gitu. Tadi kita baca di dalam 2 Timotius tadi. Nah, Bapak Ibu, bagian ketiga yang kita pelajari adalah ciri orang yang dipakai Tuhan. Yang pertama adalah dipakai untuk maksud yang mulia. Nah, Bapak Ibu, kalau perabot dari emas dipakai untuk yang mulia,
perak yang kurang mulia, perabot yang lain lagi untuk yang kurang mulia lagi. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, jadilah untuk yang mulia Bapak Ibu. Kita jangan pikirkan uang terus Bapak Ibu. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau pelayanan buat Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu apalagi Bapak Ibu, menyucikan diri dari segala kejahatan. Bapak Ibu, di tangan saya ada cangkir plastik. Katakanlah ini, kalau cangkir ini misalnya, ini misalkan cangkir daripada raja-raja misalnya. Kita mau nggak Bapak Ibu pakai cangkir? Atau misalnya gelas keramik dari dipakai 10 kaisar misalnya dari China. Kita mau minum ini, kalau dulu diminum sama orang sakit, nggak mau. Kecuali kalau dicuci dulu, dibersihin, baru kita mau. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah meskipun cangkir atau gelas keramik dari raja-raja dipakai oleh kaisar Tiongkok, tapi kalau diminum orang sakit, kita nggak mau minum. Karena apa? Karena kotor, ada bakterinya. Cuci dulu yang bersih, baru kita pakai buat minum. Benar Bapak Ibu? Karena itu manusia juga sama Bapak Ibu. Kalau kita mau dipakai Tuhan, sucikan diri dari segala kejahatan. Bersihkan dulu diri kita. Sucikan diri kita dari segala kejahatan. Jangan ada maksud yang tidak baik. Baru Tuhan pakai. Bapak Ibu, kita sucikan diri dari segala kejahatan. Dipisahkan. Terjemahan lainnya adalah dikuduskan. Ayat 21b. Ya, kalau dipisahkan itu dikuduskan, kan tadi sudah ada ayat 21a, disucikan. Dikuduskan itu adalah kita mau dijadikan kudus oleh Tuhan, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Berikutnya adalah dipandang layak untuk dipakai tuannya. Yang keempat, terjemahan sebenarnya adalah berguna di tangan tuannya. Bapak Ibu, kita jangan hanya untuk hidup ini hanya untuk uang-uang saja. Tapi kita harus berguna dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa. Dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan iman orang lain. Dipakai oleh Tuhan melayani orang yang susah. Dipakai oleh Tuhan melayani yang miskin. Wah, Bapak Ibu. Berguna di tangan Tuhan. Itulah kita, Bapak Ibu. Yang kelima adalah siap sedia untuk setiap pekerjaan mulia. Bapak Ibu kalau punya uang, punya harta, tapi kalau kita nggak siap sedia buat dipakai buat Tuhan, buat apa harta kita Bapak Ibu? Apa gunanya harta kita yang banyak itu? Kita harus siap sedia dipakai untuk pekerjaan mulia. Ketika ada orang Kristen yang walaupun dia sukses, tapi dia siap sedia dipakai Tuhan, dia akan dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu lihat ya, di gereja-gereja, saya kasih contoh Bapak Ibu, saya mungkin nggak sebut nama gereja, tapi ada di gereja tertentu di Jakarta, saya ada satu gereja yang saya tahu. Di situ ada bos-bos besar Bapak Ibu. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi penyambut tamu Bapak Ibu. Di kantor dia direktur. Tapi ketika dia sampai di gereja, dia penyambut tamu Bapak Ibu. Orang nggak kenal dia. Tapi kalau orang tahu, wah Bapak itu luar biasa ya. Dia tuh direktur. Tapi di gereja dia mau jadi penyambut tamu loh Bapak Ibu. Ya datang lebih pagi, salaman. Ada lagi Bapak Ibu cerita di gereja di Jakarta. Di Jakarta ada gereja yang cukup besar. Tapi ada seorang bapak di kantor direktur. Tapi kalau di gereja, dia tukang parkir. Ayo maju, 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 mundur. Geser, geser, geser. Tukang parkir Bapak Ibu. Dia rendah hati Bapak Ibu. Di kantor jadi direktur. Di gereja jadi tukang parkir. Supaya mobil bisa parkir dengan rapi. Ini adalah orang siap sedia. Siap sedia dipakai untuk pekerjaan mulia. Bapak Ibu di gereja. Bukan hanya pengkhotbah yang mulia. Di gereja penyambut tamu juga mulia. Kolektang juga mulia. Yang ngurus parkir juga mulia. Kenapa? Itu dipakai untuk Tuhan. Supaya orang bisa ke gereja menyembah Tuhan. Pekerjaan mulia Bapak Ibu. Yang keenam adalah, yang terakhir adalah bagian keempat. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang respek dan serius kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ada seorang bernama Yusuf dari Arimatea. Kita cuma dengar dia dua kali dalam Alkitab. Yang pertama, Yusuf dari Arimatea, pengikut Tuhan. Tapi dia diam-diam, dia takut. Karena dia adalah orang yang terkenal dari anggota Yerusalem Society, Bapak Ibu. Tapi dia juga adalah orang kaya, Bapak Ibu. Orang nggak tahu Bapak Ibu siapa Yusuf dari Arimatea. Penafsir mengatakan Yusuf dari Arimatea adalah orang yang kaya. Tahu dari mana? Tahu dari dia bisa ketemu Pontius Pilatus diminta mayat Tuhan Yesus. Siapa Bapak Ibu bisa ketemu dengan Pontius Pilatus, orang besar? Dengan gampang, dengan mudah kalau bukan orang besar, kalau bukan orang kaya. Yusuf dari Arimatea kaya, tapi dipakai Tuhan. Bapak Ibu terkasih, buat apa kita kaya? Tapi nggak dipakai Tuhan buat apa Bapak Ibu?
Bapak Ibu punya uang banyak, punya rumah mewah, punya perusahaan. Bapak Ibu punya uang banyak, tapi nggak dipakai Tuhan buat apa, Bapak Ibu? Ya, ada cerita Bapak Ibu, Presiden Rumania, Nicolae Ceausescu. Dia punya golden bathroom. Bapak Ibu mungkin nggak banyak orang di dunia ini punya kamar mandi dari emas. Bapak Ibu kalau dengar cerita orang pakai jam tangan dilapis emas, udah sering dengar Bapak Ibu ya? Ikat pinggang dilapis emas, sering dengar Bapak Ibu, benar nggak? Bapak Ibu kalau dengar, pernah dengar nggak Bapak Ibu? Kamar mandi dari emas, mungkin jarang Bapak Ibu. Nicolae Ceausescu, Presiden Romania, tahun 1974 sampai 1989. Dia hidup kurang lebih sekitar 71 tahun Bapak Ibu. Ya, dia punya tempat di Bukares di Rumania. Kamar mandinya di Istana Raja terbuat dari emas, dilapis oleh emas. Kamar mandi dari emas, Bapak Ibu kaya. Tapi buat apa? Dia korupsi. Dia punya kekayaan buat apa? Kekayaan dia buat membahagiakan keluarganya saja. Nggak jauh, nggak beda sama Soeharto. Kekayaan buat anak, buat cucu. 32 tahun memerintah, 32 tahun memperkaya diri, dan anak-anaknya, kroni-kroninya. Buat apa? Nggak jadi berkat, Bapak Ibu. Nicola Ceausescu pada akhir hidupnya, dia ditangkap, diadili oleh pemerintah Rumania. Kemudian oleh polisi ditangkap. Ini gambarnya Bapak Ibu ya. Dia diikat, dia diborgol, dia nggak mau, isinya nggak mau, tapi nggak bisa. Tentara ikat dia, tentara borgol dia. Akhirnya ditembak mati. Presiden Rumania Nicolae Ceausescu dengan istri ditembak mati. Dihakimi oleh pemerintah, dihakimi oleh warga negara Rumania. Kedapatan bersalah, kedapatan korupsi, memperkaya diri, ditembak mati oleh rakyatnya sendiri, oleh tentaranya sendiri. Bapak Ibu, kembali kepada Yusuf dari Arimatea. Dia kaya, tapi Yusuf dari Arimatea meminta mayat Tuhan Yesus. Dia memberikan kubur dia yang masih baru, tidak campur dengan orang lain. Bapak Ibu dulu, zaman dulu, orang-orang di salib itu dicampur kubur-kuburnya. Orang di salib itu orang Yahudi yang miskin dicampur. Satu kuburan buat 3 orang, 4 orang, 5 orang dicampur. Tapi Yusuf dari Arimatea sebagai orang kaya, dia memberikan kuburnya yang masih baru. Sehingga Yesaya 53 ayat 9 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Yesus dikuburkan, ia dikuburkan. Makamnya di tengah-tengah orang kaya. Makam Yesus adalah makam orang kaya, Bapak Ibu, diberikan oleh Yusuf dari Arimatea. Bapak Ibu, Yusuf dari Materia, Yusuf dari Arimatea adalah seorang kaya, the prominent member of Jerusalem Society, seorang terhormat dari kumpulan orang Yerusalem. Maka dia bisa ke Pontius Pilatus, dia minta mayat Yesus. Saya minta mayat Yesus. Oke, saya berikan. Karena dia kenal Pontius Pilatus, dia kenal orang-orang kaya, wali negeri, bupati, gubernur, dia kenal semua karena dia orang kaya. Tapi Yusuf dari Arimatea, walaupun dia kaya, dia dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, marilah kita menjadi orang yang berhasil dipakai oleh Tuhan. Capailah kesuksesan bersama Tuhan. Setelah sukses, izinkanlah kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya izinkan saya dulu untuk stop recording.